ya kualitas orangnya untuk jadi pengurus DPD sekaligus cari caleg. Artinya berdua saya minta berempat nyari caleg. Mana? Cuma dua. Aduh. Tiga. Nana Gerhana. Ya. Dan mana yang paling kualitas, dia jadi ketua DPD. Nah, cepat dikasih waktu 1 bulan. Angkat tangannya, angkat tangannya. Kabupaten Kuningan. Mana Kabupaten Kuningan? Asal sedek. Nah, ya. Kabupaten Kuningan, kita permiskan formaturnya ada 4. 1. 2. Haji Ubar Subari. 3. Dr. Andes Hanunung Sanhuri. Ini DPRD semua. 4. Ade Abdul Jawar Sidik. Nah, yang mana? Kemudian yang kelima Raka Maulana Wijaya, ketua BM PAN. Nah, 5 orang rapat cari pengurus per kecamatan 222. Nanti akan saya lihat yang terbaik jadi ketua DPD. Kalau tidak bisa berunding, saya putuskan. Tapi kalau kalian bisa berunding, putuskan sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah dikosongkan. Saya nanti akan istirahat cari yang terbaik. Tetapi kalau bisa, ya selesaikan sendiri. Nah, sebelum itu saya akan lihat track recordnya itu mencari pengurus DPD, gambaran per kecamatan 222, mantan kades, mantan camat atau pengusaha lokal yang bagus-bagus. Nanti kita akan lihat. Oleh karena itu diberi waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Haji Udin, Haji Uba Subari, Dr. Andes Haji Nunung Sanhuri, Ade Abdul Jawar Sidik, Raka Maulana Wijaya. Angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Majalengka. Siapa itu? Roda ya? Oh, ini ada yang nitip. Jadi anu kemarin siapa? Yang layak untuk menjadi ketua ada 5 orang. Salah satunya saya, Mbak Sanusi Jawar Sidik, dan ini Raka Maulana Wijaya dari bukan unsur fraksi. Jadi ketua umum menyarankan kepada para kandidat yang ingin memimpin Partai Amanat Nasional, karena ketum juga tidak ingin membeli kucing dalam karung. Dia hanya ingin saja menjadi ketua DPD tanpa mempunyai pasukan yang jelas di bawah. Artinya ketum tadi mensyaratkan kepada seluruh kandidat yang disebutkan tadi yang 5 orang itu, yang pertama mereka harus membawa atau menyetorkan nama-nama calon-calon legislatif dari masing-masing tiap kecamatan 2 orang. Itu sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai keinginan menjadi ketua DPD itu hanya batas keinginan saja. Bukan karena ketum berkeinginan PAN tetap eksis dan tetap besar di Kabupaten Kuningan. Ini kita sangat setuju. Bagus ini, luar biasa ini. Tapi kok berbeda dengan kota Cirebon yang sudah ditetapkan ketua DPD ya Pak? Kalau kota Cirebon itu kan ketum juga melihat mungkin di situ ada persaingan antara ketua yang berkeinginan. Ketika yang berkeinginan cuma satu, ya ketum langsung menetapkan. Jadi ketum tidak ingin ada keributan-keributan. Jadi lebih mensyaratkan kepada yang berkeinginan untuk menjadi ketua DPD tadi, tidak hanya berkeinginan saja, tapi ada niatan kuat untuk membesarkan Partai Amanat Nasional. Apa justru malah membuat tidak kondusif di internal Pak dengan 5 orang ini Pak? Oh enggak, ini justru bagus, menunjukkan bahwa si calon-calon yang berkeinginan itu tidak hanya ingin duduk saja sebagai ketua DPD, tapi betul mempunyai pasukan sampai ke bawah. Siap bekerja. Siap bekerja. Ini luar biasa. Saya sangat setuju ini pola ini. Dan nanti orang yang menyetorkan nama-nama formatur yang berkualitas dan dipersyaratkan oleh ketum, ya itu yang layak. Jangan hanya membeli kucing dalam karung, apalagi kandidat yang titipan, yang pesanan, yang akan mempermainkan Partai Amanat Nasional. Itu harus dicatat.
5 ini berarti maksudnya Ada sama ya, peluang. posisinya Sama posisinya, silahkan diberi keleluasaan untuk menunjukkan bahwa dia itu betul-betul kader sejati. Berarti peluang sama jadi Termasuk Raka juga dikasih. Oh iya dong, bahkan saya akan dorong Raka untuk menjadi ketua DPD. Coba lihat nanti. Resmi ini. Kalau Resmi calon, ini. tadi calon titipan ada emang dari 5 pembantu. Oh bukan, diharapkan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Diharapkan. Jangan sampai partai ini, kader-kader ini berdarah-darah bos ngurus partai. Jangan sampai begitu kendaraan sudah jalan, ada penumpang gelap yang akan duduk, oh enak saja. Nanti kita tilang, ini banyak pak polisi di sini, suruh tilang saja itu kendaraan. Emang punya siapa partai? Pak, deadline yang di Pak, deadline untuk 1 bulan. 1 bulan ini ya Pak. Nah, Kalau misalkan di internal tidak ada mufakat antara 5 ini, dikembalikan lagi ke pusat. Enggak, sekali ini tinggal langsung saja mereka yang siap dengan waktu, tenaga, pikiran, materi dan sebagainya. Itu yang layak menjadi ketua partai. Tadi kan juga disampaikan kalau misalkan bisa dimusyawarahkan mufakat juga diperbolehkan katanya. Oh nggak mungkin. Karena kalau dimusyawarahkan mufakat, pertanyaan saya dari kelima kandidat, apakah mereka sudah betul-betul harapan ketum akan dia mempunyai pasukan sampai di tingkat bawah? Ini saya setuju ini, bagus ini ketum. Jadi jangan sampai orang yang hanya ingin menjadi ketua partai itu hanya keinginan saja, yang hanya akan memanfaatkan partai untuk tujuan-tujuan tidak baik. Partai kita partai intelek loh, bukan partai ece-ece. Tapi selama 1 bulan nanti tetap Pak Haji masih menjabat ya Pak ya? Tidak, karena kita sudah demisioner tadi, berarti mungkin nanti coba akan saya tanya ke wilayah atau ke pusat apakah akan ada PLT, apakah dari wilayah atau dari pusat. Kita juga belum tahu, belum ada informasi. Nun, Pak. Sebagai incumbent, optimisnya gimana? Bukan, kalau bagi saya Kedua kalinya kan Pak Haji. bukan. Jabatan itu amanah Pak. Amanah. Jabatan itu amanah. Saya tidak mungkin kalau saya mau dengan nafsu dan syahwat, saya insya Allah bisa dengan mudah mendapatkan ini. Tapi saya ingin mendapatkan bahwa ini amanah, sehingga tidak akan menjadikan dosa besar ketika saya memimpin. Itu saja. Kalau saya melakukan cara-cara atau pola-pola negosiasi, ngobrol dan sebagainya, insya Allah saya ingin menunjukkan bahwa jabatan ini amanah, akan dipertanggungjawabkan sampai dunia akhirat. Kalau hanya berpikir untuk mendapatkan jabatan melakukan cara apapun, kita hidup sebentar bos. Pak, pasukan yang di setiap kecamatan itu ada organisasinya nggak? Itu sebagai saya keren lah, ini ketum keren. Jadi tidak hanya melihat Raka Maulana Wijaya hanya ingin jadi ketua partai saja, hanya keinginan. Apa tujuan dia membesarkan partai? Hanya gaya-gayaan atau akan dimanfaatkan partai ini untuk kepentingan orang lain? Itu yang harus kita lihat. Jangan Raka jadi ketua pelunga polongong kayak nengan jalma BSC. Ini luar biasa, ini keren ini. Saya sangat setuju ini pola ini. Jadi nanti pilkada itu tidak tersandra ya Pak? Nah, pilkada tidak tersandra, ketika pileg tidak tersandra, partai akan besar ketika mempunyai sosok ketua partai yang harapan ketum. Ini luar biasa keren. Kendaraan politik titipan ya Pak ya? Bukan. Janganlah. Titi, Ini potensi luar biasa deh. Walaupun dia ada jabatan